kembali dengan Ibu Rosa di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Nah, hari ini Ibu Rosa bawa apa? Tada! Apa ya? Gitu kan? Nah, kalian boleh lihat dari jarak dekat ya. Oke. Kalian lihat? Nah, yang Ibu Rosa bawa ini adalah salah satu jenis dari tumbuhan ya. Nah, kira-kira ini tumbuhan apa? Oke, kamu sudah melihatnya kan? Baik, untuk kali ini kita akan membahas tumbuhan apa nih yang terdapat di batu ini ya kan? Nah, untuk membahasnya, tonton terus videonya. Jadi, anak-anak IPA sekalian, seperti yang tadi Ibu Rosa tunjukkan ke kamu, bahwa ada ternyata tumbuhan yang bisa hidup atau tumbuh di atas bebatuan. Nah, itu adalah jenis dari tumbuhan Bryophyta, atau yang kita kenal sehari-harinya dengan istilah tumbuhan lumut. Bryophyta berasal dari dua kata, yaitu bryon dan phyta. Bryon artinya lumut, serta phyta artinya tumbuhan. Jadi, Bryophyta adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah termasuk ke dalam kingdom Plantae yang hidup di darat. Dan seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa tumbuhan lumut merupakan tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak memiliki pembuluh angkut berupa silem dan poem, sehingga transportasi air dan mineral berlangsung secara difusi, osmosis, ataupun transport aktif melalui seluruh bagian tubuhnya. Tumbuhan lumut pastinya berwarna hijau ya, karena memiliki klorofil, sehingga bisa melakukan fotosintesis. Oleh sebab itu, lumut bersifat autotrof karena bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, untuk mengenali lebih dekat lagi bagaimana tumbuhan lumut, maka kamu harus tahu ciri-ciri dari lumut itu apa saja. Nah, adapun ciri-ciri dari lumut antara lain yang pertama, Bryophyta merupakan peralihan antara tumbuhan Talophyta dengan tumbuhan Cormophyta. Sebelumnya, kalian sudah ketahui, Talophyta merupakan tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan Cormophyta merupakan tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Terus, kenapa disebut tumbuhan peralihan? Karena nanti ada beberapa lumut yang memang sudah bisa kita bedakan mana daunnya ataupun batangnya. Akan tetapi, semua golongan lumut masih memiliki sistem perakaran yang belum jelas yang disebut rhizoid atau yang disebut juga akar semu atau akar sederhana. Nah, sudah tahu ya, kenapa Bryophyta merupakan peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Berikutnya dikatakan di situ bahwa tubuh diselubungi oleh kutikula lilin. Hal ini berfungsi untuk menahan terjadinya penguapan air yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa lumut memiliki rhizoid yang fungsinya sebagai penyerap air. Akan tetapi, karena strukturnya yang sederhana dan ukurannya yang pendek, sehingga daya serapnya sangat terbatas. Maka lumut harus beradaptasi dengan meminimalkan penguapan air dari dalam tubuhnya. Sehingga lapisan lilin ini sangat membantu untuk menahan terjadinya penguapan air yang berlebihan dari dalam tubuhnya.
Berikutnya dikatakan bahwa lumut mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dan generasi sporopit, di mana nanti fase dominannya itu merupakan fase gametofit. Kemudian, lumut hidup melekat pada substrat dengan ukuran tinggi badannya atau tinggi lumut sekitar 1-2 cm. Tetapi memang ada juga nanti yang lumut berukuran besar mencapai 20 cm. Kemudian habitat lumut tersebar di mana saja ya? Dari daerah tropis hingga daerah kutub. Atau nanti di bagian daerah kutub itu kita kenal dengan vegetasi tundra. Struktur tubuh lumut. Tumbuhan lumut merupakan generasi gametofit ya. Coba perhatikan gambarmu ya, bahwa di situ ada dibuat generasi gametofit ya. Generasi gametofit ini adalah generasi yang menghasilkan sel kelamin atau gamet. Nah, di mana gamet jantan berupa spermatozoid itu dihasilkan oleh antheridium dan gamet betina atau ovum dihasilkan oleh archegonium. Antheridium didukung oleh antheridiophore dan archegonium didukung oleh archegoniophore. Ya, di sini pada lumut daun kurang jelas yang mana archegoniumnya, mana antheridiumnya. Kita mau lihat pada lumut hati yang berumah 2 berikut. Ya, di mana di sini gametofit betina membentuk archegoniophore yang di bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cakram. Ini struktur berbentuk cakram yang berlekuk ke dalam seperti jejari ya. Ini berlekuk ke dalam ini seperti jejari. Di bagian bawah cakram terdapat archegoniumnya. Ini dia ya, archegonium di bawahnya ya, di bawahnya. Archegonium inilah nantinya yang akan membentuk sel kelamin betina atau ovum. Sementara itu, gametofit jantan, ini akan membentuk antheridiophore atau tangkai antheridium, yang di ujungnya terdapat struktur berbentuk cawan dengan tepi berlekuk tidak dalam. Kalau yang archegonium tadi berlekuknya dalam seperti jari, sedangkan yang untuk antheridium ini berlekuk tidak dalam. Kemudian di bagian atas ya, kalau archegonium tadi kan di bagian bawah terbentuk, sedangkan yang antheridium ini di bagian atas ya dari cawan terdapat antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid berflagel. Ini ya, spermatozoid berflagel. Dia bagian atas, sedangkan pada archegonium itu dia pada bagian bawah. Antheridium pada bagian atasnya. Kemudian, khusus untuk lumut hati, ya, khusus untuk lumut hati, di situ ada gametofit yang memiliki struktur khas berbentuk seperti mangkuk yang disebut gemma cup. Ini ya, disebut gemma cup atau piala tunas ini. Di mana di dalam gemma cup itu nanti akan terdapat gemae yang berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Ya, gemae itu merupakan tumbuhan lumut kecil yang bila terkena oleh air, ya, maka akan terpelanting dan tumbuh menjadi lumut baru. Kemudian setelah fase gametofit,
Ya, kita kembali ke fase sporopit nih. Ya, fase sporopit merupakan badan pembentuk atau penghasil spora yang berkembang biak dari zigot. Ya, zigot itu tentu saja adalah peleburan antara ovum dan sperma yang dihasilkan oleh si gametofit ini. Nanti akan membentuk fase sporopit penghasil spora di dalam sporangium. Kemudian kita lihat akarnya ya. Ini akarnya seperti yang sudah kita singgung sebelumnya bahwa tumbuhan lumut mempunyai yang namanya akar semu. Ya, ini yang akar semu atau yang disebut dengan rhizoid. Nih, ya. Sama rhizoid yang fungsinya untuk melekat pada tempat tumbuh atau substrat serta menyerap air dan unsur-unsur hara. Itu dia ya untuk struktur tubuh dari lumut. Kemudian kita lihat reproduksi dari Bryophyta atau lumut ya. Perhatikan siklus atau metagenesis dari lumut pada gambar yang Ibu tampilkan. Reproduksi Bryophyta atau metagenesis lumutnya dimulai pertama sekali dari spora, nih spora yang jatuh di tempat yang sesuai, lembab begitu, kemudian akan berkembang menjadi protonema serupa benang. Ya. Protonema ini akan berkembang menghasilkan kuncup yang tumbuh menjadi gametofor. Ya, menghasilkan gametofor, di mana gametofor inilah yang akan tumbuh menjadi lumut dewasa. Ya, lumut dewasa, baik itu nanti yang menghasilkan gametofit jantan ataupun menghasilkan gametofit betina. Nah, gametofit jantan inilah nanti yang akan menghasilkan antheridium. Ya, kemudian di dalam antheridium akan terdapat sperma. Dan gametofit betina itu akan menghasilkan archegonium. Di dalam archegonium lah akan terbentuk yang namanya ovum. Nah, bila ada air atau melalui tetesan air hujan, maka sperma akan berenang melalui lapisan air untuk mencapai ovum. Nih, untuk mencapai ovum. Nah, bila sudah bertemu, maka akan terjadi fertilisasi atau peleburan gamet betina dengan gamet jantan, ya, yang membentuk zigot. Nah, zigot di sini akan berkembang menjadi embrio sporopit di dalam archegoniumnya. Ya. Kemudian nanti sporopit ini akan tumbuh menjadi tangkai panjang yang disebut seta yang muncul tetap dari archegonium karena nanti si embrio ini juga akan terikat oleh keki menjadi keki yang tetap akan bergantung secara nutrisional pada gametofit ya, pada gametofitnya atau archegonium. Kemudian nanti di dalam sporopit ya, di dalam sporopit akan terjadi pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora haploid yang nantinya akan berkembang di dalam kapsul. Ya, yang berwarna coklat ini di dalam kapsul. Ketika kapsul matang, tutupnya akan lepas dan spora akan dilepaskan juga. Setelah spora dilepaskan, maka akan terjadi penyebaran spora, ya.
Dan spora-spora yang tersebar jika jatuh ke tempat yang sesuai atau yang baik, maka spora ini akan berkembang lagi menjadi protonema. Dan seterusnya akan terjadi pergiliran keturunan seperti ini dari fase gametofit menjadi fase sporopit dan seterusnya. Untuk lebih gampangnya bisa kamu perhatikan skema berikut ini ya. Dari spora yang haploid ini akan tumbuh menjadi protonema atau lumut muda. Kemudian protonema akan tumbuh menjadi lumut dewasa atau gametofitnya. Kemudian dari gametofit inilah akan terbentuk archegonium dan antheridium, di mana archegonium ini menghasilkan sel telur, sedangkan antheridium akan menghasilkan sel sperma. Nah, kemudian terjadi pertemuan, peleburan, ya, fertilisasi, membentuk zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi sporopit atau sporogonium. Nah, dari sini akan terbentuk sporanium, kemudian sporanium akan menghasilkan spora kembali. Nah, itulah dia metagenesis dari lumut. Catatannya bahwa fase gametofit adalah generasi yang dominan dalam daur hidup lumut, ya. Gametofitnya fasenya lebih panjang dibandingkan dengan fase sporopit. Klasifikasi Bryophyta ini nanti berdasarkan bentuk gametofit dan sporopitnya. Dia dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada Hepaticopsida atau lumut hati. Ini seperti contoh pada gambar. Lumut hati merupakan tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, pipih dan berlobus. Jadi kamu bisa lihat di situ gametofitnya itu berbentuk lembaran dan pipih ya. Kemudian Anthocerotopsida atau yang disebut dengan lumut tanduk. Ini berbentuk seperti lumut hati, berarti mirip ya. Tetapi sporopitnya itu berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Itu yang membedakannya. Kemudian yang terakhir itu ada Bryopsida atau lumut daun seperti gambar ya, atau seperti yang Ibu tunjukkan di pembelajaran awal ya. Merupakan tumbuhan lumut yang mirip dengan tumbuhan kecil. Bisa kita bedakan mana daun, mana batangnya. Bahkan ada beberapa lumut daun itu yang memiliki batang bercabang. Akan tetapi strukturnya masih sederhana. Nah, untuk manfaat lumut, ini banyak sekali manfaatnya. Di sini Ibu buatkan beberapa. Yang pertama itu memiliki peranan penting dalam ekosistem ya, sebagai tumbuhan perintis. Hal ini dikarenakan bahwa tumbuhan lumut itu mampu hidup pada daerah-daerah kritis atau batuan sebelum tumbuhan yang lain dapat hidup. Seperti contoh yang di awal pembelajaran Ibu tunjukkan kepada kamu bahwa ada lumut yang tumbuh di bebatuan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa akar pada lumut yang bernama rhizoid mampu menembus lapisan batuan sehingga lama-kelamaan batu akan mengalami pelapukan sehingga terbentuk lapisan tanah. Kemudian setelahnya akan dapat ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Ya, itu untuk tumbuhan perintis. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa lumut dapat dimanfaatkan sebagai media tanaman atau pengganti hidup. Misalnya pada lumut daun dapat digunakan sebagai media tanam anggrek ya. Berikutnya
dapat mencegah erosi meskipun ukuran tubuhnya yang kecil namun mampu tumbuh dan menutupi areal yang luas hingga berfungsi untuk menahan erosi dan menyerap air. Bahkan kalau di hutan, lumut sering berupa bantalan sehingga lumut ini mampu menyerap air hujan ataupun bahkan salju yang mencair sehingga dapat mencegah terjadinya banjir maupun di saat musim panas dapat mencegah kekeringan. Berikutnya, ini sudah dimanfaatkan juga di bagian medis, yaitu sebagai obat penyakit hati atau hepatitis. Contohnya di situ ada Markhantia polymorpha, ya, bisa dimanfaatkan sebagai obat penyakit hati. Kemudian yang terakhir Ibu buatkan sebagai sumber bahan bakar atau sphagnum yang tumbuh biasanya di habitat semi akuatik yang dekat-dekat dengan air kolam misalnya, danau juga, kemudian bisa juga tumbuh di gunung, di air payau, ya. Kemudian nanti dia dapat dikeringkan yang dapat nantinya dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar. Itu beberapa manfaat yang Ibu buatkan, tetapi mungkin masih banyak lagi manfaat yang ada. Dan di samping manfaat ini juga ada kerugian pastinya ya yang disebabkan oleh lumut. Apa kerugiannya? Di sini Ibu buatkan ada biodeteriorasi. Apa itu biodeteriorasi? Adalah rusaknya material yang disebabkan oleh organisme hidup. Seperti yang kita tahu ya, cuaca yang hangat, lembab, dan curah hujan yang tinggi di Indonesia yang beriklim tropis sangat kondusif bagi terjadinya biodeteriorasi bangunan yang disebabkan oleh lumut. Ini misalnya bisa kita lihat jelas terjadi pada dinding-dinding candi yang menyebabkan menurunnya nilai estetika dari candi. Baik, anak didik ibu sekalian, itu adalah pembahasan tentang Bryophyta atau yang kita kenal dengan tumbuhan lumut. Untuk pembahasan tumbuhan tentang Tracheophyta akan kita lanjutkan di video berikutnya. Tonton lagi videonya ya.